Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pertemuan minggu kemarin. Kita sampai mana ya? Sampai teorema 135, Bu. Sekarang definisi 136. Oke, definisi 136. Bentar ya. Oke, 136. Oke, di sini ada definisi denumerable, kemudian ada definisi countable, ada definisi uncountable. Denumerable itu didefinisikan sebagai himpunan yang punya bijeksi dari N ke himpunan tersebut. Ya. Kemudian disebut dengan countable jika finite. Maaf, Bu. Belum kelihatan, Bu, share screen-nya. Emang saya nggak share screen? Oh, Ya. maaf ya, Bu. Saya kira Ibu nggak share. Iya, Bu. Oke, kalau nggak saya share screen aja. Tadinya saya cuma ini, saya minta tolong kalian menjelaskan. Oke, saya share screen aja ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Sudah terlihat share screen saya? Sudah, Bu. Oke. Nah, kita definisikan himpun yang denumerable ya. Denumerable di sini didefinisikan sebagai himpunan yang punya bijeksi dari N ke himpunan tersebut. Ya, ada bijeksi dari N ke S, maka S-nya adalah himpunan yang denumerable. Kemudian disebut dengan countable jika memenuhi salah satu ini, either or, jadi salah satu ini, finite atau denumerable. Di sini finite di sini ada dua, kalau nggak kosong ya bijeksi dari S ke N, gitu ya. Nah, di sini disebut dengan uncountable jika tidak countable. Artinya kalau tidak countable, ini kan P atau Q, gitu ya. Ini P atau Q. Negasinya adalah tidak P dan tidak Q. Jadi uncountable itu tidak finite dan tidak denumerable. Gitu ya.
Nah, sekarang karena di sini n s dikatakan denumerable, kalau ada bijeksi dari n ke s, kalau ada bijeksi dari n ke s, maka inverse-nya juga bijeksi dari s ke n. Jadi definisi yang pertama itu kita bisa menggunakan di sini S denumerable jika ada bijeksi dari S ke N. Kalau ini kan dari N ke S ya. Kalau dari S ke N sama saja karena di sini inverse-nya juga sebuah bijeksi. Kemudian jika S1-nya denumerable, kemudian S1-nya denumerable jika ada bijeksi dari S1 ke S2 yang denumerable. Ya. Itu jelas dari mana? Kalau S1-nya denumerable ini dari S1 ke N itu bijeksi, ada bijeksi, gitu ya. Ada F. Kemudian kalau S2 itu denumerable, maka ada bijeksi dari S2 ke N atau N ke S2. Nah, dari sini kita juga punya komposisi F komposisi G. Ini juga bijeksi dari G dulu ya. G dulu berarti dari atau saya pakai G komposisi F, gitu ya. Nah, G aksen, sorry. G aksen. G aksen komposisi F, di mana G aksennya itu dari N ke S2 dan F-nya dari S1 ke N. Ini juga dari S1 ke N, ya, F, kemudian ini dilanjutkan dengan dari N ke S2. Nah, ini karena G aksennya dengan F itu bijeksi, maka G komposisi F-nya bijeksi, sehingga ada bijeksi dari S1 ke S2. Jadi pendefinisian denumerable itu kita bisa menggunakan, ada yang pertama, yang A di sini, kemudian bijeksi dari S ke N, kemudian bijeksi dari S1 ke S2 yang juga denumerable. Kemudian untuk pendefinisian countable, ya, countable di sini T1 countable jika ada bijeksi dari T1 ke T2 yang juga countable. Ya. Selanjutnya kalau infinite countable maka disebut dengan denumerable. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Contohnya di sini bilangan asli genap, ya, 2n didefinisikan sebagai 2n, isinya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, ini adalah himpunan yang denumerable. Kenapa denumerable E ini? Karena kita bisa punya bijeksi dari N ke E dengan pendefinisian Fn itu sama dengan 2n untuk setiap n bilangan asli, maka F ini adalah bijeksi dari N ke E. Ya. Sama saja kalau kita menggunakan, pembuktiannya sama kalau kita menggunakan bilangan asli yang ganjil. Tetapi di sini G-nya dari N ke O dengan G. N-nya sama dengan 2N min 1. Ya. Kemudian Z itu adalah bilangan yang denumerable juga, himpunan yang denumerable juga. Z itu apa? Z itu adalah bilangan bulat. Ya. Kita coba konstruksi dari bilangan asli ke bilangan bulat. Ya. Nah, bilangan bulat itu kita bisa definisikan begini. Z itu
0, 1, 1, 2, min 2. Nah, ini 1 saya petakan ke sini. 1, 2 saya petakan ke sini. 3 saya petakan ke sini. 4 saya petakan ke sini. 5 saya petakan ke sini. Sehingga kita bisa punya di sini F dari N ke Z, gitu ya. Didefinisikannya bagaimana? F N sama dengan, nah ini kalau ganjil saya petakan ke, ada 0, ini 1 saya petakan ke, 1 saya petakan ke 0, 3 saya petakan ke min 1, gitu ya. 5 saya petakan ke min 3, dan seterusnya. Nah, 0 itu diperoleh dari mana? Ya, ini min 1. Pangkat N. 1 berarti kalau pangkat 1 pangkat 1, N min 2 ya. Sorry. Min 1 pangkat 1 hasilnya, nggak apa-apa di sini. Tapi saya petakannya ke 3, kalau saya petakan ke 1 berarti petanya gimana? Min 1, 3. sorry, min 1 kali 1, min 1 kali 3, min 1 kali 1 itu diperoleh dari 3 min 2. Benar nggak? Min 1 diperoleh dari 5 min 2. Benar? Betul nggak? Sorry. 0, ini 2, 2. Kayaknya ditambah ya, Bu. Ditambah 2. Kenapa? 3 1 kali 3 ditambah 2. 1 kali 5 ditambah 2. Ini min 1 kali 3 ya? 3 min 2. Tapi kan 0, 1 ke 0 ya. Oh, pakai kurung. Ini enggak dapat yang ini. Ya. Berapa? Kok umpet nih? Bentar. Fungsinya apa? Eksplisitnya apa? Fungsi eksplisitnya. Atau yang genap dulu deh, yang ganjil. Ada satunya agak ribet nih. Bu, jadi kalau misalkan kayak gitu, satunya tuh nggak apa-apa ya, Bu ya? Apa harus 1 gitu, Bu? Hah? Tadi kan ada satunya, Bu. Iya. Itu harus ada dimulai dari 1 apa bisa ke yang lain dulu, Bu? Ya bisa aja di sini bukan 1 yang saya petakan di sini. Misalkan yang saya petakan, saya nggak mau urutannya kayak gini. Gitu. Misalkan urutannya saya maunya mulai dari 0, oke. Tapi 0 di sini min 1, 1, dan seterusnya. Ya. Seperti itu, Bu. Nah, Ya, Bu. kalau misalkan di sini 0, memang sih ininya F-nya harusnya ini bentuknya jadi banyak gitu. Kalau ini Fx bisa Fn sama dengan, bisa aja begini, gitu ya. Fn sama dengan tadi min 1 pangkat n kali n min 2. Nah, ini kalau n-nya ganjil. Dan
N-nya lebih besar sama dengan 3. Sama dengan 0 untuk N sama dengan 1, gitu ya. Karena ini sendiri nih, kayaknya nggak bisa ini ya. Nggak bisa jadi 1 gitu. 2, ini 3, ini 4. Nah, 2 saya petakan ke 1. 4 saya petakan ke ini N per 2. Jadi N 6. Gitu ya. Nah, gini juga bisa. Jadi yang ini karena nggak bisa nemu ini ke sininya nggak bisa, maka yang sama dengan 0, N sama dengan 1 ini kita eksplisitkan di sini karena nggak bisa masuk ke bentuk umum yang di sini, gitu ya. Nah, apakah ini satu-satunya fungsi yang fungsi bijeksi dari N ke Z? Bukan, tidak, gitu ya. Anda bisa mendefinisikan yang lain, ya. Misalkan saya petakan urutannya nggak begini, saya mau 0, min 1, 1, 2, min 2, dan seterusnya. Jadi mengurutkannya begitu. Nah, ini kalau mau ditukar yang ganjil saya petakan ke positif, yang genap saya petakan ke negatif, ya bisa saja, gitu ya. Oke, dari contoh B ada yang mau ditanyakan? Nah, Bu, jadi yang kita minta cari itu cari Fn-nya ya, Bu? ya, Fungsi N-nya itu apa? nah setelah fungsinya ini ketemu, harus Hmm. ditunjukkan ininya bijeksi. Nah, ini kan belum ditunjukkan nih. Kita hanya, oh saya punya fungsinya ini. Ini saya yakin ini bijeksi nih. Nah, baru kita tunjukkan ini bijeksi. Kalau ini sudah ketemu ini bijeksi, maka kita bisa mengatakan bahwa Z itu adalah himpunan yang denumerable. Gitu ya. Bu, berarti ketiga-tiganya ini harus kita cari dulu. Atau gimana, Bu? Itu maksudnya. Fungsinya, Iya, bukan. ya, Bu. Fungsinya. Oh, jadi Fungsinya tiga-tiganya harus cari. Fungsinya tidak harus begini. Yang jelas harus dicari fungsi yang satu-satu pada dari N ke Z. Ya. Apakah fungsinya harus begini? Enggak. Ini salah satu contoh. Ya, salah satu contoh bijeksi dari N ke Z. Atau mau dari Z ke N juga enggak apa-apa. Ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, sekarang berdasarkan contoh yang B, coba kalian perhatikan. Contoh yang B itu kan sebenarnya saya bisa membaginya itu menjadi 2 himpunan, gitu ya. Yang satu adalah himpunan bilangan asli digabung 0, kemudian yang kedua bilangan bulat negatif. Ya. Nah, itu dua-duanya disjoin. Ya. Sekarang kalau saya punya Z plus gabung 0, kemudian ada Z min, min. Nah, ini kan sebenarnya ini denumerable. Ini kan denumerable, gitu ya. Dan ininya disjoin. Kalau saya gabung juga masih denumerable. Nah, ini Anda lihat di contoh yang ini, ya. A-nya itu denumerable, B-nya itu denumerable. Nah, kita bisa mengatakan ini juga denumerable nih gabungannya. Coba fungsinya apa? Secara eksplisit fungsinya apa? Fn sama dengan apa? Fn itu dari N ke A gabung B. Coba kalian cari N dari A gabung B, Fn sama dengan apa? Silakan. Fungsi bentuk eksplisitnya apa?
Coba saya Bu, berarti kalau misalkan kayak tadi A gabung B, kita harus nyoba yang di yang F, mana? N ke A-nya dulu apa gimana ya, Bu? Itu kan denumerable kan, diketahui denumerable. Oh, Nah, A gabung B-nya? Oh, FN-nya, Bu, ya? Iya, Bu. maksudnya apa? Yang A gabung B-nya, Bu. Kan A-nya itu ini. A-nya ini, gitu ya. Hmm. A1, A2, A3, dan seterusnya. Kemudian ada B, itu ada B1, B2, B3, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kita punya A-nya itu denumerable. B-nya itu juga denumerable. Gitu kan? Berarti kalau A-nya denumerable, maka ada F dari A ke N itu yang denumerable juga. Ya, ini dari G, dari B ke N itu juga denumerable. Gitu. Ya. Nah, sekarang saya mau cari dari A gabung B, ini H, gitu. Ini ke N. Sorry, ini bukan denumerable. Ini bijeksi. Ini juga bijeksi. Ya. Nah, sekarang saya mau cari H dari A gabung B juga bijeksi. Gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini Anda tidak memanfaatkan F dengan G, ya nggak apa-apa, gitu ya. Nah, kita manfaatkan saja ini. A-nya itu A1, A2, A3, dan seterusnya. G-nya B1, B2, B3, dan seterusnya. Ini kita tahu ini denumerable nih. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita membuat fungsinya tadi? Ya. Kalau saya berpikirnya, ini kan ada A. Ini ada A, ini ada B. Gitu ya. Nah, ini kan saya bisa, ini kan saya petakan ini ke N. Tadi N, ya. Nah, N sendiri itu kan ada bijeksi lagi di sini. Dari N ke B. 2N. 2N ya. Nah, ini dari sini bijeksi ke N. Ya. Nah, dari N itu ada bijeksi lagi nih ke 2N min 1. Ya. Jadi, kalau di sini ada F, ini G, ini katakanlah
apa nih, K, ini L, maka ini ada bijeksi dari A ke 2N. Gitu ya. Dari K ke F, dari A ke 2N itu adalah K komposisi F. Dan ini L komposisi F. Ya. Sehingga saya bisa menggabungkan ini dari A ke A gabung B. Nah, ini karena dia disjoin, ini kan sebenarnya di split gitu ya. Nah, di sini N itu juga di split. Yang ini ada 2N, ini adalah 2N min 1. Yang ini dipetakan ke sini. Ya. Yang ini dipetakan ke sini. Yang di sini ini adalah K komposisi F. Yang di sini adalah L komposisi G. Jadi H itu adalah sama dengan K komposisi F sama dengan L komposisi G untuk N-nya apa nih? N-nya genap. Sorry. Ini ke 2N. Sorry, salah. Mana tadi? Ini bukan N. Ini X. Ya. Ini X, ini X. Nah, ini untuk X-nya anggota A. Ini X anggota B. Ya. Ini A-nya saya petakan ke sini, B-nya saya petakan ke sini. Nah, sekarang secara eksplisit bentuknya seperti apa? Tadi saya sudah menuliskan dengan gamblang di sini bagaimana proses nah, dari sini, ini kan kita punya bijeksi nih, dari A ke N. Ini dari B ke N juga ada bijeksi. Nah, sekarang saya mau cari H. H-nya itu apa? Bijeksi dari A gabung B ke N. Caranya adalah, nah di sini dari A ke N itu ada bijeksi. Nah, ini saya bijeksikan lagi nih, dari N ke 2N. Ini dari N ke 2N-1. Dan Anda tahu nih, rumusnya seperti apa. Gitu ya. Nah, sekarang saya gabungkan dari A gabung B. Ini saya petakan ke 2N, yang B saya petakan ke 2N-1 oleh L komposisi G, yang ini oleh K komposisi F. Nah, sekarang coba bentuk eksplisitnya seperti apa halnya. Ditulis dulu, nanti siapa yang mempresentasi. Silakan. Maaf Bu, yang bentuk eksplisit yang dimaksud itu kayak gimana Bu? Saya masih belum nyambung Bu. Rumus eksplisitnya. Itu kan saya hanya K komposisi F, hanya apa, L-nya apa. Oh, yang tadi itu Bu, yang di PDF, yang ganjil genap itu Bu. Yang PDF yang mana? Yang dibikin rumusnya.
yang dibikin rumusnya yang ini loh, ini kan belum ada tadi. Yang contoh yang C itu loh. Oh ya, contoh yang C yang tadi yang Nah, sebelum ini kan, Bu. Oh iya, Bu. C. Kan tadi baru contoh yang B kan, secara eksplisit yang B tadi. Sekarang yang C. Iya, Bu.
Silakan siapa yang mau presentasi untuk fungsi eksplisitnya? Coba Lisa. Risa. Halo Risa. Mana tadi yang Ibu minta? Siapa tadi? Coba Asrianti. Asrianti? Iya, Bu. Ya, coba. Saya coba ya, Bu. Fungsi eksplisit. Kalau ini kan dari soalnya A-nya A1 sampai A1, A2, A3,
dan seterusnya, B-nya B1, B2, B3, dan seterusnya. A gabung B-nya itu didapat A1, B2, A2, B2, A3, B3, dan seterusnya. Lalu untuk kalau yang tadi Ibu jelasin, kalau saya sambungin sama ini, A gabung B-nya itu kan HX ya, Bu. Jadi kalau kita dapetin di sini jadinya 2X di saat X-nya itu dari A, elemen A, terus 2X min 1 di saat X-nya itu elemen dari B. Gitu bukan, Bu, maksudnya? Ya, ya tapi bukan 2X di situ ya. Bukan 2X. Gimana, Bu? Jadi Kalau harus 2X, A-nya itu kan A1. ini Berarti A1. A-nya A1 A1. saya petakan kedua A1 dong. Oh, jadi Ya kan? Maunya A1 saya petakan ke mana? A1 saya petakan ke 2. A2 saya petakan ke 4. A3 saya petakan ke ini. Atau mau yang ganjil? Kalau A-nya A1 yang ganjil. A1 ke yang genap, Bu. A1 saya petakan ke mana? Ke 2. 2. Kemudian Saya A2 tulis saya petakan ke A1 ke 2. 2. Terus A2 ke 4. A3 ke 6. Terus B1 ke 1, B2 ke 3, B3 ke 5. Gitu, Bu. Ya. Nah, terus yang ini. Kalau ini HX berarti H dari A1 saya petakan kemana di situ? Kedua A1, bukan kedua. Oh, iya, Bu. Jadi ini X-nya bukan X ya, Bu, tapi apa, Bu, tulisnya di sini? Makanya saya tadi bukan langsung, itu benar HX, tapi di situ bukan langsung 2X. Tapi ada komposisi tadi. Ya. Komposisi dari Kan? A gabung itu, Bu. Komposisi dari F komposisi K. Tadi K-nya dipetakan kemana? F komposisi K, X. X. X-nya anggota A. X-nya anggota A, oke. Jadi secara eksplisit saya mau ini tadi kalau sudah saya tulis, tapi eksplisitnya apa? Bentar, Bu. Atau kalau nggak mau pakai itu, mau pakai yang lain juga nggak apa-apa. Tapi ini salah, kalau Anda pakai 2X tadi salah. Ini yang tadi Ibu tulis. Mm-mm. KOFX, X-nya saat elemen A, LOGX saat X-nya itu elemen dari B. Ya. Terus eksplisitnya saya masih bingung, Bu. Oke. Sekarang coba di sini ini bisa di ini nggak? Google Jamboard-nya kayaknya bisa di share deh, supaya bisa saya ini di sini. Coba kamu share. Dibatasi hanya orang. Coba ya, Bu. Coba. Nah, itu kan sudah coba. Saya tulis di sini nanti muncul nggak? Ini kan sudah kamu share kan? Nah, KOF
di KUF di situ nggak bisa di ini. Kok view only? Coba view only bisa kamu change. Bu, Di situ saya hanya belum. view only. Situ saya hanya bisa melihat masalahnya. Just view only. Oke, kalau enggak tutup share screen-nya dulu deh. Baik, Bu. Tutup share screen-nya dulu. Oke. Oh, ini udah sharing, kamu tadi udah sharing. Coba sih. Ini kan udah di sharing ya? Belum, Bu. Belum kelihatan di kita. Oh, Ya, yang tadi saya kirim, Bu. bentar. Saya nggak bisa. Kita pakai ini aja deh. Saya pakai yang tadi yang saya ini ya. Iya, Bu. Nah, di sini ini K komposisi F kan? Berarti ini saya definisikan nih. Nih. Ya. K komposisi F berarti F dari salah. K dari fx. K dari fx. Nah, sekarang dari N ke 2N itu metakannya gimana? 2 dari N ke 2N. Berarti saya N, saya petakan ke 2N gitu ya? Benar nggak? Ini K. Iya. Nah, berarti kalau K bukannya dari F, Bu. Hah? N kedua N bukannya F, Bu. N kedua N F, bukan. N kedua N itu bukan F, tapi K.
Oh iya Kak, oke Bu, maaf Bu. Nah, berarti di sini K dari fx berarti 2fx. Gitu ya. Berarti bukan 2x, tapi 2fx. Ya, secara eksplisitnya ini 2fx, bukan 2x. Sekarang ini adalah L dari gx. Nah, L itu dari N ke 2n-1. 2n-1. Berarti dari N ke 2n-1. Ini sama dengan 2gx min 1. Jelas? Ya. Iya Bu. Jadi H itu secara eksplisit akan sama dengan 2fx untuk x anggota A dan sama dengan 2gx min 1 untuk x anggota B. Gitu. Ya. Dan ini bijeksi, kalian bisa tunjukkan. Ini bijeksi dari A gabung B ke N. Gitu ya. Jelas sampai sini, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyakan? Ibu, itu fx sama gx-nya nggak usah diganti lagi ya, Bu? Gitu aja. F-nya kan sudah ketahuan bahwa F-nya fungsi bijeksi kan, bijeksinya kan apa saja. Kalau Anda tidak memanfaatkan F atau G, ya bisa saja. Tapi fungsinya bukan itu. Ya, kalau saya tetap pakai A1, A2, sampai ini ya, AK, gitu. Nah, B itu sama dengan B1, B2 sampai AK dan seterusnya. Nah, A gabung B-nya kan tadi A1, B1, A2, B2. Nah, kalau tidak mau memanfaatkan F dengan G, berarti saya pakai H, dari, saya pakai ini aja, dari N ke A gabung B, lebih mudah, gitu ya. HN itu sama dengan A, I, ini yang genap, saya petakan dari 2, saya petakan ke 1. 4 saya petakan ke 6 saya petakan ke 6 saya petakan ke A3 dan seterusnya. Nah, jadi petanya adalah HN itu sama dengan A N per 2 untuk N genap. Sama dengan B1 saya petakan ke A1. 3 saya petakan ke A2. Ya benar. B1. Sorry. 5 saya petakan ke B3. Ya, berarti 1 saya petakan ke 1, 2 N, bentar. Satu itu N plus 1 per 2, 3 plus 1 per 2, 5 plus 1 per 2. Jadi ini adalah
Petanya adalah N plus 1 per 2. Untuk N-nya ganjil. Nah, ini kalau nggak mau pakai F dengan G tadi. Tapi fungsinya bukan dari A gabung B ke N, tapi dari N ke A gabung B. Karena lebih mudah. Ya. Jelas sampai sini? Jelas, Bu. Belum. Oke, sekarang kita lanjut ke N cross N. Nah, di situ ada N cross N ya. Di situ mau ditunjukkan N cross N itu pasangan berurutan, ya, 1, 1, 1, 2, 2, 1, dan sebagainya, itu sebagai mau ditunjukkan dia denombrable. Ya. Saya stop share screen dulu. Saya share screen yang ini. Ya. Nah, kalau saya ini coba kalian perhatikan, kalau misalkan di sini saya petakan, saya mengurutkannya, itu sebenarnya kita urutkan ya. 1 saya petakan ke sini, kemudian 2 saya petakan ke sini, 3 saya petakan ke sini. Ya. Ini 1 saya petakan ke sini. Saya kasih biar warnanya beda. Nah, 1 saya petakan ke sini, 1, ini 2, ini 3, ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kenapa ini memetakannya begini? Kalau kita memetakannya mendatar, ya, katakanlah saya memetakannya mendatar nih, mengurutkannya mendatar ke sini. Ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini nggak tahu kapan kembali lagi ke sini, itu kita nggak tahu tanda tanya. Gitu ya. Tapi kalau ini, nah ini pasti kembali nih, ini balik nih. Nah ini balik lagi, dan seterusnya. Karena ini jumlahnya ini berhingga-berhingga. Kalau sampai sini ini tak hingga nih, nggak tahu kapan lagi balik lagi ke sini. Ya. Nah, kalau kita mengurutkannya begini, maka yang jadi patokan adalah ini adalah 1, ini 3. Berarti 3 itu adalah 1 ditambah 2. 6 di sini, 1 ditambah 2 ditambah 3. 10 itu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Dan seterusnya. Jadi leading point-nya di sini. Ya. Makanya di sini ada PK, itu adalah jumlah 1 sampai K. Di sini adalah P1, ini P2, ini ada P3, ini ada P4, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita membuat fungsinya secara eksplisit? Nah, kalau di sini M, N, ya, M, N, coba kalian perhatikan, apa yang kalian bisa simpulkan dari sini? Di sini M, N, yang pada garis ini, 1 ditambah 2 itu 3, 2 ditambah 1, 3. Berarti ini adalah yang jumlahnya 3, ini yang jumlahnya 2.
jumlah M dengan N. Yang di sini jumlahnya 4. Jadi 1 tambah 3, 2 tambah 2, 3 tambah 1 itu 4. Ini jumlahnya 5 dan seterusnya. Ya. Jadi titik M, N itu berada pada diagonal ke K, di mana K-nya itu adalah M ditambah N dikurangi 1. Ya. Sehingga M, N itu adalah Pi dari M plus N min 2 ditambah M. Ya. Nanti kalian bisa coba yang H 3,2. 3,2 itu dipetakannya kemana? Ternyata 3,2 dipetakan ke 9. Nah, ini 3,2 dipetakan ke 9. Benar nggak? 3,3 dipetakan ke 11, ke 12. A 3,3. Itu adalah Pi dari 3 ditambah 3 dikurangi 2 ditambah M. M-nya 3. Ini Pi 6 dikurangi 2, Pi 4 ditambah 3. Pi 4-nya berapa? Pi 4-nya adalah 10. 10 ditambah 3. Nah, ternyata benar. Oh, kok salah di sini? Oh, di sini masih ada 1 sebenarnya, sorry. Ini 1 di sini ya. Ada 1 ya. Ini 11, ini 12, ini 13. Ini benar. Di sini ada 1, 3 yang belum muncul. 15, sorry. 15 belum muncul. 15, 1, 2, 4, 3, 3, dan seterusnya. Nah, jadi 3 itu dipetakan ke 13. Ya. Oke, nanti untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Nah, ini kan dari N cross N. Ya. Dari N cross N dengan pendefinisian tadi, maka N cross N adalah denumerator. Ini baru menunjukkan fungsinya ya. Ini menunjukkan fungsinya. Baru setelah ini kita harus buktikan bahwa H itu suatu bijeksi. Ya. Dari N cross N ke N. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, untuk materi berikutnya di mana? Teorema 139, 1310, itu nanti kita bahas minggu depan. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.